Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar radio Suara Iman, tentunya yang kami hormati dan kami cintai, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mengkaji ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Dan pada bahasan ini kita akan membaca Al-Quran atau membaca ayat Allah SWT atau membaca hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan amalan-amalan yang menjaga kita dari kejahatan syaitan. Di antara adab-adab yang harus kita lakukan saat kita memasuki rumah apa saja, karena rumah kita ini perlu kita bentengi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari kejahatan syaitan. Kita akan membaca satu amalan atau kita akan mulai dengan amalan ini atau amalan yang menjaga rumah dari kejahatan syaitan. Yang pertama adalah zikrullah inda dukhul. Zikrullah inda dukhul. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki rumah. Hadis yang akan kita baca an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu apabila seseorang memasuki rumahnya wa dzakarallaha 'inda dukhulihi maka atau lalu dia berzikir kepada Allah SWT ketika dia akan memasukinya, wa inda ta'amihi dan ketika dia hendak memasukkan makanan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qala asyaitanu, syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada hidangan untuk makan malam buatmu. Syaitan berkata kepada teman-temannya yang ingin mengganggu satu rumah, tatkala melihat penghuninya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan masuk dia mengucapkan assalamualaikum idza dakhala ar-rajulu baitahu, tatkala seorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha 'inda dukhuli, dia berzikir kepada Allah. Zikir di sini adalah assalamualaikum yang menunjukkan bahwa kita beradab dengan adab Islami tatkala masuk rumah, mengucapkan assalamualaikum. Wa 'inda ta'ami, dan tatkala makan dia mengucapkan bismillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada asya, tidak ada mabit, tidak ada tempat menginap bagi kalian di malam ini. Tidak ada tempat tidak ada hidangan makan malam buat kalian pada malam ini. Ini adalah di antara amalan yang menjaga kita dari kejahatan syaitan. Yaitu kita mengucapkan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita masuk rumah, tatkala kita makan. Maka seseorang muslim jiwanya ada senantiasa terwujudkan dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam surah Al-Fatihah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mempersembahkan ibadahku. Iyyaka na'budu. Nah, makna ibadah tentunya adalah makna sebagaimana diterangkan oleh ulama adalah segala perbuatan, ucapan, zahir maupun batin yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ibadah adalah kita kenal ibadah itu salat, puasa, itu saja. Tatkala salam assalamualaikum, itu adalah ibadah. Karena ibadah adalah satu kata yang mencakup seluruh perbuatan manusia, seluruh perbuatan zahir maupun batin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk di antara adalah assalam. Maka salam ketika masuk ke rumah itu adalah ibadah. Nah, karena dalam ibadah seperti sholat. Tatkala kita sholat, kita nggak boleh ngawur. Ya, mengucapkan Allahu Akbar. Ada aturannya gitu loh. Tidak boleh kita membuat inovasi, misalnya mengucapkan Allah yang Maha Esa misalnya. Atau mengatakan Qul Wallahu Ahad misalnya. Kata-kata yang baik, ya. Namun tidak pada tempatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah. Karena syarat diterimanya suatu amal adalah ikhlas dan apa? Tentunya kita tahu semuanya adalah mutaba'atur Rasul. Mengikuti Rasulullah. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pemirsa Aliman maupun pendengar radio Aliman, maka kita harus ingat bahwasanya segala hidup kita ini adalah sebenarnya Allah Ta'ala mengajar kepada kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Quran ini telah mengajar kepada kita bahwasanya hidup kita adalah ibadah. Senantiasa kita zikir kepada Allah untuk ibadah. Tatkala kita masuk rumah, kita ucapkan assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullah. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengangkat tangan, assalamualaikum warahmatullah. Atau pada orang lain, tatkala orang lain jauh, menunjukkan kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salam, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka inilah ibadah yang diajarkan oleh Tuhan kita, Nabi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Maka dalam segala sesuatu ini kita harus ingat bahwa kita di dunia ini ibadah. Tidak boleh mengisahkan, oh hidup saya waktu di kampus, misalnya aku di sekolah ngajar, waktu di pasar, itu bukan ibadah. Waktu di masjid kita ibadah. Waktu kita di kantor, bukan ibadah. Kita mengatakan demikian, maka kata-kata ini salah. Karena Allah mengajar kepada kita bahasanya, katakanlah, sesungguhnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan alam semesta. Siapa Tuhan alam semesta ini? Yaitu yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menghidupkan kita, menciptakan kita, mewafatkan kita, yang kita akan kembali kepadanya. Segala perbuatan kita, amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita persembahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Allah, Qul Wallahu Ahad. Pemirsa Aliman TV maupun pendengar Radio Sulaiman. Maka tatkala kita masuk ke rumah, iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu kami beribadah. Tatkala keluar rumah, kita ingat iyyaka na'budu, kita doa juga kepada Allah. Pergi kita adalah untuk doa, masuk rumah kita adalah pergi kita adalah untuk ibadah. Masuk rumah kita adalah untuk ibadah, semuanya ibadah. Sehingga kita sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah terus. Pengajian ibadah, ya. Keluar dari pengajian tetap ibadah, berzikir kepada Allah. Subhanallah bihamdillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Subhanallah bihamdi, astaghfirullahaladzim. Tetap ibadah. Tatkala berjualan di pasar, ibadah. Kita masuki pasar, berdoa. Kita sambil berzikir, kita menunggu, membeli, kita berzikir kepada Allah SWT. Sedangkan hidup kita ibadah. Tidak bisa lepas dari agama hidup kita ini. Jadi jangan pisahkan agama dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah agama. Adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar
mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bermaksiat, kita sadar, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau ciptaan aku adalah untuk beribadah kepada Engkau. Aku berbuat kemaksiatan, aku berbuat kesalahan. Aku terjerumus dalam kesalahan, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami. Iyyaka na'budu. Kita mohon wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah, ampunan ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Maka di dalam waktu masuk rumah demikian juga. Kita salam assalamualaikum, adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agar kita dilindungi Allah dari kejahatan syaitan. Apa dalilnya? Adalah kita membaca tadi hadis tadi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu." Apabila seseorang memasuki rumahnya, idza dakhala ar-rajulu baitahu. Fa dzakarallaha inda dukhuli. Tatkala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia memasukinya, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada dampaknya bagi agama kita. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Beriman bahwasanya di sana ada hari akhir. Kita diminta pertanggungjawaban. Kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita seorang muslim. Diperintahkan untuk memasuki rumah dengan berzikir kepada Allah SWT. Maka kita utamakan salam Islami. Salam yang diajarkan oleh Tuhan. Yang Allah ajarkan kepada kita semuanya melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Assalamualaikum. Ada pun ucapan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya. Sebagaimana kalau kita ingat dulu waktu TK gitu diajari ngaji nyanyi gitu ya. Sebagaimana juga waktu kita masukkan TK anak-anak kita dengar anak kita selamat pagi Pak, selamat pagi Bu ya. Kita ucapkan anak-anak kita ajari. Tatkala masuk rumah kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena kita akan dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari kejahatan syaitan. Kita, anak-anak kita. Adapun kata-kata yang lain tidak menjamin, tidak ada dasarnya dari kitab suci, dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini permasalahan bukan masalah kita ini terlalu fanatik, ya katakan, oh kamu itu fanatik. Islam itu harus biasa-biasa saja. Biasa-biasa itu gimana? Begitu ya. Berbuat maksiat boleh, tidak berbuat maksiat boleh. Apa gitu maksudnya? Kita memang kalau dikatakan berpegang teguh kepada agama, dikatakan sebagai fanatik, maka kita adalah orang fanatik. Karena berpegang teguh pada agama. Ikhwan fillah. Tentu yang dimaksud fanatik atau ta'assub adalah kita mengikuti seseorang tanpa mengetahui petunjuknya, Al-Quran maupun hadisnya, membabi buta. Itu namanya fanatik. Namun kalau kita mengetahui Al-Quran dan mengetahui hadis Nabi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Bani Israil, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah kitab Allah. Peganglah teguh dengan kekuatan. Maka kita bukanlah fanatik. Namun kita adalah manusia-manusia yang berpegang teguh kepada kebenaran agar Allah menjaga kita. Tuhan kita menjaga kita. Ikhwan fillah. Kemudian dampak dari kehidupan di dunia ini, di samping kita akan ibadah, kita akan terlindungi dan juga dari kejahatan syaitan. Dari kejahatan syaitan. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan tentang syaitan yang berkata, la mabita lakum wala asya. Tidak ada makan malam buat kalian, tidak ada tempat berlindung atau tempat tidur, tempat menginap di rumah ini bagi kalian. Jika ada orang tidak percaya mengatakan, oh dari mana kamu tahu ada syaitan di rumah? Ya, syaitan mengatakan, tatkala orang itu masuk rumah, assalamualaikum, makan bismillah misalnya. Maka kita jawab, dari hadis Nabi saya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Loh, ditanya, loh Nabi Muhammad dari mana? Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab demikian.
Terus apa buktinya Nabi Muhammad itu Nabi utusan Tuhan? Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah mukjizat yang dibawa, yang Tuhan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Coba kamu baca Al-Quran. Kalau mampu kamu bikin satu tulisan seperti Quran, gak akan mampu. Masih kurang percaya dengan ajaran Nabi. Masih kurang percaya dengan ajaran Tuhan. Betapa sombongnya kita sebagai manusia. Tidakkah kita ingat saat kita akan meninggal dunia nanti, kekuatan kita yang hebat akan tiba-tiba lenyap, tulang-tulang akan keropos, akan rapuh, penyakit-penyakit pun akan timbul. Apakah kita masih berani menantang Tuhan? Hati kita ini, padahal kita adalah makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sinilah pentingnya kita mempelajari ketauhidan, mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita mempelajari tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita mempelajari bagaimana ibadah kepada Allah SWT yang tidak mempersekutukan Allah itu bagaimana. Kita pelajari, mengikuti ustadz-ustadz yang mengajarkan demikian. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat Allah. Sehingga kita membaca asma wa sifat, kita takut kepada Allah. Sebagaimana Luqman mengajar kepada anaknya, ya bunayya, anakku, jika ada seberat biji sawi, ya, ada perbuatan kecil saja di langit maupun di bumi, lalu kalian sembunyi melakukan perbuatan itu di kamar, di ini, ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa amal sebesar biji atom, maka akan dibalas oleh Allah SWT, kebaikan maupun kejahatan. Diajari tentang ma'rifatullah, asma wa sifat. Oh, Allah itu latifun khabir, Allah maha lembut, maha mengetahui. Sehingga tatkala mempelajari tauhid, asma wa sifat, kita akan takut kepada Allah SWT. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Itulah kemudian menjadikan kita manusia yang bertakwa. Seperti bulan puasa lah gitu ya, bulan puasa. Apa yang menjadikan Anda ini berpuasa sih? Anda takut. Takut apa? Takut azabnya. Bukankah Anda bisa sembunyi-sembunyi di kamar, tidak kelihatan orang Anda makan, minum? Tidak. Saya takut, Ustaz. Nah, itulah takwa kepada Allah, takut kepada Allah SWT. Ada pun orang yang tidak bertakwa, dengan gagah berani menentang Allah, padahal dia seorang muslim, di jalan-jalan saat dia diperintahkan wajib berpuasa, dia bukanlah musafir, dia mukim di tempatnya, dia tidak sakit, dia menantang makan siang, merokok. Ketakwaan kepada Allah SWT timbul karena kita mengenal ayat-ayat Allah SWT. Ma'rifatullah, innallaha latifun khabir. Nah, itulah kegunaan kita membaca Al-Quran. Manfaat dari membaca Al-Quran, kita akan timbul iman di dada. Ketakutan timbul karena kita membaca ayat Allah. Ya bunayya, inna intakum mithqala habbatin. Jika ada, yaitu sebesar biji di langit maupun di bumi, Allah akan mendatangkannya, wahai anakku. Ini contoh ya bagaimana ketakwaan timbul karena kita mengenal tauhid, ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli. Wa idza dakhala, dan apabila dia masuk, walam yadhkur, dia tidak berzikir menyebut Allah, lam yadhkurillah inda dukhuli, tidak mengucapkan assalamualaikum tatkala masuk rumah, maka apa? Qala syaitan, syaitan akan mengatakan, adraktumul mabit, kamu dapat penginapan untuk tidur di malam ini, di hari ini. Ya. Syaitan akan mengatakan demikian. Wa idza lam yudhkirillah inda ta'ami, jika dia juga tidak mengucapkan bismillah saat makan, qal adraktumul mabita wal asya, engkau
tidak mendapatkan atau engkau akan mendapatkan yaitu al-mabit, ya, tidur di hari ini, di malam ini, dapat penginapan syaitannya, wal asya, dan makan malam. Saudaraku, tentunya ini adalah berita-berita gaib, ya, yang mana hanya orang bertakwa yang mempercayainya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, kata Allah dalam awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ini adalah kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, sifatnya orang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Maka kita percaya akan adanya syaitan yang menginap di malam hari, yang menginap di hari itu. Tatkala kita tidak masuk, kita masuk rumah tidak mengucapkan assalamualaikum, kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan berita bahwasanya syaitan akan makan makanan kita. Tatkala kita tidak mengucapkan bismillah tatkala makan. Bismillah. Bukan ini ajaran yang mulia. Islam mengajarkan ajaran yang mulia, sempurna, baik zahir maupun batin. Di mana tatkala kita bangun tidur misalnya, disunahkan kita mencuci dulu tangan kita 3 kali, tidak langsung memasukkan. Ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW, ajaran Tuhan. Ya. Kemudian baru berwudu. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah SWT, membaca sebuah ayat terakhir dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ayat dan seterusnya ayat itu. Kemudian kita sebelumnya membaca kita doa sebelum bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Alhamdulillah, alladzi ahyana, setelah kita mati, setelah Dia Allah SWT mematikan kami. Ini adalah doa-doa. Kemudian diajari untuk mencuci tangan, berwudu, mengusap, kemudian membaca 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran, kemudian melaksanakan salat sunnah, salat malam, ya. Kembali lagi kepada Allah, memohon petunjuk, memohon ampunan, memohon keselamatan, memohon al-afiyah, keselamatan dalam tubuh kita. Kemudian kita berzikir dan berdoa, memohon zikir pagi petang, memohon dari keselamatan dari bahaya penyakit, dari hal-hal yang memudahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. Doa-doa pagi petang, zikir pagi petang dengan nama Allah yang tidak akan memberi mudarat padanya apa yang ada di langit dan bumi. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Islam mengajarkan kita menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga ajaran kebersihan, menjaga doa-doa. Adakah ajaran lain seperti ini dalam selain agama Islam? Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah SWT, karena kita telah diciptakan oleh Allah sebagai hambanya yang beribadah kepada Allah SWT. Dan semua Allah, kita meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, keteguhan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan aku ridho, aku percaya, aku beriman bahwasanya Muhammad adalah nabiku, nabi dan rasul. Inilah Islam. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Sulaiman, salam dan bismillah tatkala makan. Ini ajaran Islam yang menyebabkan kita terjaga dari kejahatan syaitan. Ya, karena syaitan mengatakan dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis ini sebutkan tadi, wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli. Dan tatkala apabila dia masuk, wa idza dakhala, kemudian dia tidak falam yadhkurillah, dia tidak berzikir kepada Allah SWT, dia mengucapkan assalamualaikum, maka syaitan pun akan mengatakan, ya, inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabit, kalian dapatkan tempat menginap. Tatkala makan tidak mengucapkan bismillah, memohon pertolongan kepada Allah SWT,
maka kita pun akan mendapatkan kejahatan syaitan, di mana syaitan akan memasuki bahkan memakan makanan kita. Adraktumul mabit wal asya. Makan pun ibadah. Jika kita niatkan adalah untuk dapat bangun sholat wajib, bangun sholat malam, bangun untuk menyelesaikan dakwah, bangun untuk beraktivitas agama, ibadah, makan itu, maka kita ucapkan bismillah. Apakah kita ganti dengan ajaran yang lain nanti bismillah? Ya. Maka saudaraku, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Sulaiman, tahsinul bait, menjaga rumah, min syurur syaitan, dari kejahatan syaitan, pertama tadi dengan cara kita berzikir Allah, mengucapkan salam tatkala masuk rumah dan juga mengucap bismillah. Kedua, at-taslim 'alal ahl. Ya, di sini sama tadi ya. Mengucapkan salam tatkala indah dukhuli al-bait, ya. An Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis tadi yang pertama tadi diriwayatkan oleh Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dan Sahih Sunan At-Tirmidzi. An Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, "Ya bunayya," wahai anakku. Anas bin Malik panggil oleh Rasulullah, "Ya bunayya." Padahal Anas bukan, yaitu anak dari anak beliau sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ya bunayya," boleh memanggil anak orang lain, ya. "Ya bunayya," wahai anakku, ya. Anas bin Malik, ya. Idza dakhalta ala ahlika, jika engkau memasuki rumahmu dan bertemu dengan keluargamu, idza dakhalta ala ahlika, jika engkau memasuki rumah dan bertemu dengan saudaramu, ya, fasallim, ucapkan salam. Fasallim yakun barakatan alaika, maka salam itu akan menjadi keberkahan. Nah, di sini salam itu ada berkahnya. Wa ala ahli baitika, berkah buat kamu dan berkah kepada keluargamu. Salam kepada keluarga tatkala masuk rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah-mudahan berkah. Misalnya kita mendengar berita hal yang membuat kita emosi, kemudian kita pulang ke rumah untuk ketemu keluarga, walaupun lagi berantem misalnya dengan istri, berantem dengan anak, gitu ya, atau lagi ada pertengkaran, gitu ya, tetap ucapkan salam. Dok dok dok, assalamualaikum, atau masuk assalamualaikum, yakun barakatan alaik. Dia akan menjadi berkah bagi kalian. Mudah-mudahan hilang semua itu waswas syaitan, karena marah itu adalah dari syaitan, yaitu marah yang meluapkan emosi dan bukan karena agama, ya. Kemudian yakun alaika barakatan, dia akan menjadi berkah bagi kamu. Dan yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika, dan juga wa ala ahli baitika, dan untuk keluargamu. Maka sebarkan salam, ya ikhwah. Sebarkanlah salam dimanapun Anda berada. Pertama kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena salam itulah ibadah. Maka tatkala Anda pergi dari keluar rumah, Anda berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata, kemudian ketemu di kantor, ketemu di tempat kerja, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita ucapkan kepada teman kita muslim, assalamualaikum. Maka jika berkumpul di situ adalah muslim dan juga non muslim, kita ucapkan kepada muslim, assalamualaikum. Cukup itu saja. Maka kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang diajarkan Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW datang pertama kali di kota Madinah, dan di kota Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang musyrik, masih belum beriman semuanya. Maka tatkala datang pertama kali ke kota Madinah, Rasulullah mengajarkan kepada sesama kaum muslimin yang berkerumun
yang menghadiri beliau. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan. Wasilul arham, tambilah, sambunglah tali silaturahim. Karib kerabat ibumu, karib kerabat keluargamu. Wasallu billail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari saat manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam, dengan sejahtera. Jadi salam ini adalah amalan yang bisa memasukkan ke surga. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Di sini juga kita tentunya beriman kepada hal yang gaib. Karena berita tentang surga, neraka, ini adalah berita yang gaib. Seorang muslim karena dia membaca Al-Quran, dia beriman, tahu surga itu begini, neraka itu begini. Di hadis Rasulullah SAW, dia tahu. Maka dia pun beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang masih belum percaya kepada adanya hal yang gaib? Masih ragu-ragu begitu ya. Maka hendaknya dia memikirkan kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Misalnya dia tatkala ragu, di dunia ini apakah ada Tuhan? Dia menjadi ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Saya nggak ada percaya dengan Tuhan. Dia memikir, coba mana mungkin kapal bisa bersandar di pelabuhan ke pelabuhan yang lain di seluruh kota, seluruh dunia tanpa nahkoda. Tidak mungkin, ya. Maka demikian juga, apa benar langit dan bulan ini, apa matahari dan bulan ini begitu saja ada malam dan siang, nggak ada yang mengatur? Oh, jika demikian pasti ada Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Maka Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu siapa Tuhan itu, pencipta langit dan bumi. Kita belajar Al-Quran, oh begini sifat-sifat Tuhan, begini Allah, kekuasaan Allah SWT. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan itu tidak seperti manusia, tidak beranak dan tidak beranakan. Itu adalah makhluk. Selain Tuhan, itu adalah makhluk. Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah manusia yang menciptakan langit dan bumi? Enggak mampu. Allah lah yang menurunkan hujan, ya, menjadikan bumi sebagai hamparan. Manusia tidak mampu. Maka kita kemudian beriman kepada adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sering kita atau kami menyampaikan hal ini karena di antara manusia ada yang tidak percaya ada Tuhan, ya, hal yang gaib. Jangankan percaya kepada, yaitu hal-hal yang ada Tuhan tidak percaya, surga neraka tidak percaya. Ya, mati itu alam barzah tidak percaya. Ya, mati itu seperti mati biasa, ya, seperti tidur. Nah, ini tentunya kita ajari tentang keimanan kepada keesaan Allah, tentang Allah, ma'rifatullah, ya. Baru kemudian berusaha mengajari hal-hal yang lain setelah beriman kepada Allah. Maka seorang mukmin akan beriman, yakin bahwasanya Rasulullah mengatakan, amsus salam. Di antara amalan yang memasukkan ke surga adalah tadkhul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan sejahtera. Dan hadis-hadis yang lain yang disebutkan, Rasulullah bersabda sama juga, absis salam, sebarkan salam, wa ta'imut ta'am, dan berilah makanan, wa kum bil laili wan nasu niyam, ya, masuklah atau bangunlah di waktu malam dan saat manusia tertidur, ya, atau di sini disebutkan dan sambunglah wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wadkhul jannata bisalam, maka engkau akan masuk wadkhul jannata bisalam, masuklah surga dengan selamat. Ini hadis yang lain dan riwayat yang lain. Intinya bahwasanya salam adalah amalan di antara amalan yang memasukkan ke surga. Maka kita diperintahkan untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Misalnya ada seorang teman kita muslim, dia terbiasa mengucapkan sabahul khair, selamat pagi, selamat petang, selamat tidur. Kita ganti assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Kita ingat bahwasanya salam adalah perintah dari Rasulullah SAW. Perintah Rasul berarti perintah Tuhan. Ajaran Rasul adalah berarti ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan salam adalah di antara amalan yang memasukkan
ke surga. Dan salam adalah, yaitu Assalamualaikum adalah salam penghuni surga. Maka marilah kita mohon kepada Allah agar dijadikan Allah sebagai penghuni surga dengan menyebarkan di antaranya adalah salam tatkala masuk rumah, ketemu keluarga, kita mengucapkan Assalamualaikum agar menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan insyaallah bahasan tentang tahsinul bait, menjaga rumah dari kejahatan syaitan, yang di antara merupakan amalan-amalan yang menyebabkan kita terjaga dari kejahatan syaitan, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.